Sobat TTKI Kanaan, kita ketemu lagi dalam saat teduh bareng yuk di hari Selasa ini, tanggal 22 September 2020. Adapun tema kita pada hari ini yaitu Yakub bermimpi di Betel. Nah guys, kali ini kita akan membahas sepotong peristiwa yang dialami oleh Yakub. Tapi yang unik, Allah itu terus-menerus menyampaikan janjinya tentang keturunan yang banyak, seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut. Janji itu disampaikan kepada Abraham, kepada anaknya Ishak, dan kepada anaknya Ishak yaitu Yakub. Polanya juga sama seperti Abraham, Ishak, dan Yakub. Ada kesalahan, lalu ada kebenaran. Ada kutuk dan ada berkat. Ada dosa dan tentu ada pengampunan. Ada juga pola yang sama dan lucu. Bukankah Kanaan itu tanah yang diperjanjikan? Tapi Abraham, Ishak, dan Yakub selalu pergi ke kampung halamannya. Mereka itu sebenarnya nggak pede guys di hadirat Allah. Mari kita baca kisahnya di Kejadian 28 ayat 10 sampai dengan 22. Firman Tuhan berbunyi demikian. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ, karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua, kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Keesokan harinya, pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel, dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Nah guys, terlihat kan bagaimana Yakub pergi ke kampungnya Haran, tempat di mana papanya Ishak pergi menjemput Ribka yang kemudian dijadikan istrinya. Yakub sebenarnya pergi karena gelisah guys. Dia merasa salah dengan perbuatannya. Ia merasa telah merebut berkat dari Esau, karena ia mencuri hak kesulungan Esau. Maka Yakub yang menggelandang pengen ada makanan dan minuman, ada pakaian dan ada damai dengan Esau, dan juga bisa kembali ke pangkuan ayahnya. Yakub itu terobsesi untuk bisa masuk ke dalam kebaikan Allah di tempat yang maha tinggi. Bukankah kita pernah ingat pepatah yang mengatakan, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Kita juga terobsesi naik ke tempat yang tinggi, bukan? Itulah yang terjadi ketika Yakub tidur dan bermimpi.
ia melihat tangga ke surga. Dalam obsesinya, dia itu sudah sampai ke tempat tinggi, yaitu ke surga. Dan Allah mengerti loh keinginannya dia untuk berbalik. Apakah Allah akan menerima atau menolak? Ya, tentu jawabannya Allah dan Yakub berunding. Tapi Yakub bukan pihak yang punya posisi tawar yang bagus. Akhirnya kedua pihak itu berjanji di tempat sumpah kudus, yaitu di Betel. Tugu peringatan itu adalah mezbahnya, di mana Yakub berjanji akan terus menghormatinya dengan memberi perpuluhan. Nah, dia menyerah kepada kehendak Allah. Akhirnya berkat yang telah diterimanya dan kemudian menjadi kutuk, berubah lagi menjadi berkat kembali. Allah menyertai dan melindungi dia di jalan yang ia tempuh, yaitu kembali ke Haran. Allah menyediakan segala yang ia butuhkan, yaitu pakaian dan makanan. Allah juga menuntunnya sampai kembali lagi dengan selamat ke rumah ayahnya. Nah guys, tangga ke surga itu adalah batu perjanjian yang menjadi perantara kita kepada Allah melalui Yesus Kristus. Jika kita percaya kepada Sang Perantara yang menghubungkan bumi dan surga, maka sesulit apapun pergumulanmu guys, kita akan selalu masuk dalam perjanjiannya untuk dilindungi, untuk disertai dalam perjalanan kita. Nah, pertanyaannya, bisakah kita berdamai dengan Allah dan masuk ke dalam perjanjiannya? Jawabannya, ya bisa. Jika kita berkenan kepada Allah, maka Ia akan menyediakan tangga bagi kita. Tuhan memberkati. Hai guys, jadi kali satu hari ini, mari kita belajar bagaimana berbudi dengan Allah dan berbaikan dengan yang sama seperti Yakub yang telah kita baca pada bacaan hari ini. Untuk menutup satu pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas hari ini yang telah berikan kepada kami hari ini. Tuhan, terima kasih pada bacaan hari ini kami boleh belajar bagaimana kami mampu untuk perbaikan dan berusaha selalu dengan Engkau Tuhan, sama seperti aku. Tolong menjadi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus kami bersyukur. Amin. Jangan lupa guys, besok kita satu lagi di channel ini. Ayo, mari kita bagikan materi ini ke teman-teman yang lainnya supaya semakin banyak orang yang mendapatkan berkat. Kalian punya pertanyaan dan pertanyaan? Ayo, DM Instagram GKKA dan juga dengerin podcast YouTube GKKA. Jangan lupa juga guys, hari Sabtu kita juga bakal ada Zoom fellowship. Nah, untuk linknya nanti akan di-share di grup WA dan grup lain teman-teman sekalian. Pasti ya, Tuhan Yesus. Selamat datang di obrolan santuy anak milenial. Mantep kan? Mantep. Nah, mau dengerin kan? Tema kita hari ini tentang Q&A Faith Series. Wih, kece banget. Terlalu rohani-rohani banget nih di dunia yang kayaknya udah enak ini. Gimana ya, berasanya tuh gak bisa enjoy life loh kok. A-N-J-A-Y. Oh. Ekspresif sekali Cihibit. Ya, jadi kalau misalkan dunia mau mengisi kita dengan nilai-nilainya mereka, kenapa kita nggak mau mengisi balik dunia dengan nilai-nilainya kita? Yang adalah nilai-nilai kerajaan Allah. Tuhan menaruh kita di tengah-tengah dunia yang tidak mengenal Tuhan bukan berarti supaya kita jadi ikut-ikutan sama mereka.